Halo semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di video analisa. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah video reaksi dari Deritaku versi Korea yang dilakukan oleh Mr. Anjay di Indonesia. Namanya adalah Lutfi Agizal. Oke, kenapa aku bilang ini reaksi yang teranjay? Karena menurut aku ada sesuatu hal yang unik yang aku temukan dari beberapa komentar-komentar singkatnya mengenai video, karena sepanjang video Lutfi malah sibuk nelpon dengan teman-temannya. Nah, dari omongan telepon itu pun juga kita bisa analisa nih. Oke, di video kali ini aku akan analisa mengenai Lutfi Agizal. Kenapa dia melakukan reaksi video Betran Peto dengan cara seperti ini? Adakah maksud terselubung atau ada kayak secara psychological thing ya? Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya, Anjas kenapa membahas Lutfi? Sebenarnya aku tidak mau membahas Lutfi. Kalau kalian masih ingat beberapa tahun lalu, saat video dia heboh tentang Anjay, aku tidak pernah membahasnya, walaupun banyak yang minta, Anjas dibahas dong Lutfi gitu, karena nama kamu tuh mirip gitu, Anjas dipanggilnya Anjay gitu. Tidak aku bahas karena itu aku anggap sebagai hiburan lah, entertainment. Tapi untuk kali ini ada yang something off dari Lutfi, di mana pada saat dia itu menyindir ya adik dari Ruben Onsu tentang pacaran yang beda agama. Kalau sudah membawa agama untuk mencapai tujuan pribadi, menurut aku sangat berbahaya dan ini tidak bisa dibiarkan begitu aja. Plus kita tahu bahwa Ruben Onsu termasuk minoritas dari segi agama di Indonesia dan kita sudah melihat ada banyak kasus yang dialami oleh minoritas, kriminalisasi karena hanya keselip kata-kata sedikit. Takutnya dari keluarga Ruben Onsu saat merespon tentang sindiran dari Lutfi tentang beda agama itu justru akan menjadi bumerang bagi keluarga Ruben Onsu. Dari Lutfi tidak ada yang dirugikan, dia mendapatkan popularitas, dapat endorse, diundang TV dan sebagainya. Secara ekonomi Lutfi diuntungkan, tapi dari segi Ruben Onsu ya tidak diuntungkan. Dan menurutku ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Jangan sampai ini menjadi justifikasi orang mentang-mentang cari duit. Boleh lah ya, boleh aja membuat hal-hal seru buat entertainment, tapi kalau udah menyangkut agama menurutku sangat berbahaya. Itu yang harus Lutfi pertimbangkan. Sekarang kita akan lihat dulu reaksinya Lutfi pada saat melihat video dari Betran Peto yang Deritaku. Pertama, ini adalah bagiannya. Ini lagu atau iklan? Oh, krim muka OSD Glow Day Cream. Oke, ini lagu apa iklan gitu. Ini menurut aku Lutfi ini adalah orang yang jago dalam menyindir ya. Dia tahu lah ada undang-undang ITE dan dia tahu ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan secara eksplisit agar aman gitu. Harus Lutfi juga pasti sudah tahu bahwa untuk membuat sebuah video kalau cuma mengandalkan AdSense dari YouTube itu pasti nggak akan tercover. Adalah hal yang wajar gitu untuk membuat sebuah karya. Betran, Ruben Onsu membutuhkan sponsor. Jadi ini berusaha untuk dinyinyirin oleh si Lutfi kalau aku tangkap di sini. Oke. Glowing series OSD. Oke. Bahkan kalau kalian lihat di judulnya videonya ini adalah reaction lagu Betran Peto Deritaku sampai trending dunia, tanda tanya, AdSense gue offin. Menurut aku ini something yang aneh gitu. Kenapa seorang YouTuber, dia juga sudah di YouTube lama gitu. Kalau kita mereaksi lagu seperti ini, harusnya nggak usah di-offin AdSense-nya. Kenapa? Karena AdSense itu akan terkirim pada saat kita play videonya Lutfi dan kita melihat iklan. Hasil iklan tuh akan semuanya tersalurkan untuk si pemilik lagu tersebut. Jadi nggak perlu di-offin gitu. Ini kesannya dia ingin membuat bahwa aku membuat video ini bukan cari uang gitu. Ingin menunjukkan bahwa aku nggak butuh uang gitu. Itu adalah yang aku tangkap di bagian pertama ini. Oke, yang berikutnya adalah ini dia. Oh lagi nulis misalkan ya surat cinta. Wait, ini pakai lipstick ya? Nah, ini dia berusaha menyindir ini. Pertama adalah nulis surat cinta. Kita tahu yang ditulis itu bukanlah surat cinta, tapi kayak diary lah tentang kehidupan masa kecil suram Sinyo. It's okay, aku bisa paham mungkin Lutfi tidak mengikuti perjalanan Betran. It's okay, aku paham. Tapi yang nggak aku paham adalah pada saat Lutfi bilang, ini pakai lipstick ya? Enggak, deng. Nih, nggak, deng. Ini pakai lipstick nih, karena menurut aku aneh aja seorang selebriti seperti Lutfi berkomentar seperti ini. Kalau kalian lihat di video-videonya lama Lutfi adalah mengawali karirnya tuh dari modeling. Jadi yang catwalk,
yang pria gitu kan ya, pria jalan, ya pasti dibedakin, di lipstikin dan sebagainya dari usia dia sangat muda. Dan kemudian dia ini terkenal gara-gara menggunakan kata-kata anjayani dan juga memacari salah satu apa ya, putri selebriti di Indonesia. Mulai dari situ karirnya mulai merangkak dan ini adalah sindiran dia. Kenapa Sinyo memakai lipstick? Ini menurutku juga bahaya karena orang Indonesia kan masih banyak yang lugu ya. Takutnya orang-orang Indonesia berpikir, iya ya kenapa veteran pakai lipstick? Padahal dalam dunia selebriti di Korea Selatan itu adalah hal yang biasa cowok bermakeup. Karena memang konsepnya lagu ini adalah lagu untuk Korea Selatan. Jadi harus dibahas agar tidak terjadi miskomunikasi. Walaupun masih terjadi miskomunikasi ya, it's okay. At least we try something to explain gitu. Kita bahas lagi tentang telepon. Apa yang dikatakan pada saat Lutfi itu menerima telepon dari beberapa temannya yang meminjam uang. Terus berapa nih Mbak saya? Ya udah gini, gue kasih lo 1.500.000 ya. 1.500.000 itu minjem apa enggak Pak? Ya lu tadi ngomongnya minjem kan, gue pinjemin lah. Nah, dia di sini mau memberikan pinjaman 1.500.000 ya gitu. Dia ini berusaha untuk memberikan pesan bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang dermawan, generous, suka meminjamkan uang ke teman-temannya. Ini yang aku tangkap gitu loh, karena dari sepanjang video reaksi ini, it doesn't make sense. Dia nggak ngebahas videonya, tapi dia ngebahas dirinya sendiri, ngebahas kebaikan-kebaikan dia dengan teman-temannya. Itu kalau kalian analisa. Lanjut lagi. Oh gini deh, lu kan kemarin pinjem gue 2 juta, nih gue kasih pinjem lagi 1 juta ya. Kemarin kan lo pinjem duit gue 2 juta, sekarang gue pinjemin lagi 1 juta ya. Intinya adalah, di video ini Lutfi nggak ngebahas lagu yang direaksikan, tapi dia ngebahas tentang kebaikan dirinya sendiri. Dan itu tentang uang. Kebaikan generosity-nya dengan uang dengan teman-temannya. Oke, lanjut lagi. 5 juta tapi. Gopay deh, gue pinjemin deh ya, gue selalu balikin, kirim nomor rekening lu sekarang ya. Oke, pinjem uang 5 juta Devi, nggak usah deh, Gopay aja. Nggak usah lu balikin, sini kirim nomor rekening lo sekarang. Itu adalah menurut aku bahasa yang kadang kita tuh nggak sadar gitu mengucapkan hal seperti ini. Kita ada namanya teori dekonstruktif. Teori dekonstruktif itu artinya apa yang berusaha orang itu tampilkan, kita tuh harus melihat kebalikannya. Kayak seperti Lutfi di sini menampilkan bahwa dia tuh berusaha meminjamkan uang dengan banyak teman, begitu sangat generousnya. Bahkan beberapa kali temannya ini sudah belum mulangin uang pinjaman yang lamanya, tapi dia masih mau minjemin lagi, atau bahkan juga dia gak mau minjemin tapi justru memberikannya langsung. Itu karena dia ingin membuat image dia itu orang yang sangat generous gitu. Oke? Yaudahlah, ntar gue beresin pinjaman-pinjaman dulu. Pokoknya intinya lagu ini katanya orang sedih ya. Kalau gue sih juga merasakan sedih ya, sedih banget nih gue merasakan sedih. Kata orang ini lagu sedih banget dan trending topik di mana-mana. Tapi bagi gue ya emang nih sedih banget sih, sedih kalau gue dipinjemin uang mulu sama orang-orang teman lu pada. Nah, Please, lu yang mau pada minjem duit. ini adalah bentuk sindiran. Orang-orang bilang katanya lagu ini sedih dan sebagainya. Tapi menurut gue, dia malah ngebahasnya, ya gue sedih karena kalau orang-orang minjemin gue. Ini adalah sindiran begitu. Aku sedihnya adalah, mungkin ini kebiasaan bagi sebagian orang Indonesia ya, tidak bisa mengapresiasi sebuah karya begitu loh. Kalau memang kita nggak suka, ya nggak usah direaksi. Itu adalah poin pertamanya. Kalau memang Lutfi tidak mau, tidak suka dengan tidak pas gitu, karena setiap orang punya marketnya masing-masing. Nggak semua orang tuh suka dangdut, nggak semua orang tuh suka jazz, nggak semua orang tuh suka musik Korea. Jadi kalau memang kita nggak suka dengan sesuatu hal, ya sudah tidak usah dibahas, karena ada hampir 270 juta orang di Indonesia, dan mungkin setiap orang tuh punya marketnya masing-masing. Dan Lutfi, aku melihat di sini dia pada saat reaksi videonya adalah ngomongin tentang uang mulu, kegenerosityan dia dengan teman-temannya meminjamkan uang, memberikan uang. Dan ada bagian di wawancaranya dia di acara interogasi Lutfi Agijal di Lapor Pak, pada saat dia itu kan menyindir sepasang pacaran gitu, couple gitu yang memiliki hubungan tapi berbeda agama. Dia mengakui bahwa yang disindirnya itu adalah Jordi, adiknya Ruben Onsu. Ini adalah kata-katanya dia. Beberapa kali di ruangan ini. Kalau bukan Jordi Onsu, lalu siapa yang ada sindir? Sementara memang nembak pacar ala Sultan. Ini cuma Jordi. Akhir-akhir ini yang viral
Jordi. Jordi dan pacar. Ya memang saya nyindir dia, Pak. Gitu. Kenapa Anda menyindir dia? Maksudnya untuk apa? Karena dia dapat duit lagi, Pak. Ya. Maksudnya biar dia dapat duit lagi. Aku hargai dia jujur di sini karena dengan pada saat dia viral, otomatis kan seorang selebriti akan mendapatkan endorse banyak dari berbagai macam produk. Aku fine aja seperti aku bilang bahwa Lutfi beberapa waktu lalu itu kan viral dengan kata-kata anjaynya. Aku sih anggap aja sebagai hiburan lah karena mungkin tidak ada orang yang begitu sangat dirugikan. Tapi pada saat sudah menyindir seseorang, membangun sebuah opini di masyarakat tentang agama, itu yang sangat berbahaya karena takutnya yang disindir tuh lagi apes gitu, kemudian salah ngomong, ini bisa menjadi bumerang bagi si korbannya. Karena dari kejadian ini memang yang diuntungkan bukanlah dari pihak Ruben Onsu, tapi yang diuntungkan hanyalah dari pihak si Lutfi Agizal. Jadi aku berharap Lutfi please pilih lagi topik-topik berikutnya lagi untuk menyindir selebriti-selebriti terkenal di Indonesia. Please jangan gunakan agama, kasihanlah mereka. Kamu kan tahu sendiri, kita melihat kasusnya Pak Ahok, kesalahan sedikit dikriminalisasi, ataupun juga seorang perempuan di Sumatera yang mengkritik tentang suara loudspeaker azan tapi dikriminalisasi, dan masih banyak cerita-cerita tentang kaum minoritas di Indonesia dari segi agama yang menurut aku tidak bijak lah. It's okay dalam dunia entertainment, kamu boleh membuat isu-isu yang ya untuk mengangkat nama Lutfi, it's fine gitu, karena aku lihat dari perjalanan karir Lutfi kan dari remaja sudah merintis karir sebagai seorang model, tapi justru puncak karirnya itu boomingnya adalah pada saat dia mengeluarkan kata-kata anjay. So, I think this is not wise kalau kita membawa agama di tengah Indonesia yang memang tingkat rasisnya itu masih banyak di masyarakat kita. Oke, thank you very much for watching. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, terus juga like dan subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.